Saya Metia Kartikasari. Sebelum kita dapat menentukan apakah suatu investasi akan meningkatkan kekayaan pemegang saham, kita perlu memperkirakan arus kas yang akan dihasilkannya. Hal ini dapat dibantu dengan melakukan analisa atas capital budgeting dan resiko atas capital budgeting tersebut. Arus kas yang diperhitungkan harus mempertimbangkan dua hal, di mana arus kas tersebut harus bersifat inkremental. Artinya, arus kas tersebut harus memberikan tambahan bagi perusahaan. Dan perhitungannya harus setelah pajak. Dalam menghitung arus kas, kita perlu memperhatikan bagan waktu ini, di mana IO adalah initial outlay atau investasi awal, yang cara menghitungnya adalah price of project ditambah shipping, ditambah installation, ditambah training, dikurangi salvage value dikurangi additional tax, dan ditambahkan dengan selisih net working capital. Lalu ATCF atau Annual After Tax Operating Cash Flow yang dihitung dengan cara selisih revenue ditambah savings dikurangi expenses dikali 1 minus tax rate ditambah selisih depreciation kali tax rate dikurangi net working capital. Yang terakhir, kita dapat menghitung TCF atau Terminal Cash Flow. Didapat dari recovery of delta NWC dikurangi shutdown expenses dikali 1 minus tax rate ditambah salvage value dikurangi salvage value kurang book value dikalikan tax rate. Ketika kita dihadapkan pada pilihan berbagai investasi yang ada di perusahaan, maka kita harus melakukan perhitungan apakah investasi tersebut lebih menguntungkan dibandingkan alternatif investasi lainnya. Pada contoh ini, kita dihadapkan pada pengambilan keputusan apakah kita akan melakukan pembelian mesin baru atau menggunakan mesin lama. Ini adalah data-data yang diperoleh perusahaan. Menggunakan hasil perhitungan initial outlay, ATCF, dan terminal cash flow ditemukan angka-angka sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan angka-angka tersebut, kita dapat mengambil keputusan apakah akan melakukan investasi atau tidak. Ada beberapa alat bantu analisa yang umum digunakan, yaitu payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, modified internal rate of return. Masing-masing rumusnya adalah seperti yang kita sampilkan berikut ini. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan, kita tentukan apakah investasi dapat kita terima atau tidak. Kita dapat berpedoman kepada tabel ini. Apabila proyek dianggap memenuhi kriteria tersebut, maka sebaiknya proyek diterima oleh perusahaan. Contoh, untuk payback period, apabila periodenya kurang daripada periode investasi, maka sebaiknya proyek tersebut kita terima. Begitu juga dengan discounted payback, bila dia kurang daripada periode investasi, sebaiknya kita terima. Untuk net present value, apabila net present value-nya lebih besar daripada 0, maka sebaiknya proyek tersebut kita terima. Profitability index lebih besar daripada 1, maka sebaiknya kita terima. Dan internal rate of return dan modified internal rate of return apabila nilainya lebih besar atau sama dengan WACC atau weighted cost of capital, maka sebaiknya kita terima. Sekian yang dapat saya sampaikan dari topik ini. Terima kasih.